biasanya lebih cepat. Oke, kita mulai saja. Jadi yang akan dibahas hari ini alga, lihens, paku, dan pinophyta ya. Mungkin pada pendahuluan kalian sudah ada sedikit mengenai lihens dan belum, sorry, paku dan lumut, kemudian pinophyta. Tapi kalau alga mungkin belum secara detail dibahas. Jadi pagi ini akan saya bahas, walaupun tidak detail sih. Yang penting kalian sudah akan tahu bahwa alga itu bermacam-macam, kemudian ada klasifikasinya berdasarkan apa. Ya. Kita lanjut. Nah, jadi yang hari ini akan kita bahas, yang pertama adalah Picophyta itu adalah kelompok alga, kemudian ini sebenarnya ini alga juga, Phyophyta, Rhodophyta itu sama alga juga, jadi sebenarnya intinya itu adalah Picophyta, kemudian lihen, Bryophyta, seperti saya sebutkan tadi, kita tidak akan terlalu banyak bahas ya. Malah mungkin hari ini tidak akan kita bahas, saya belum mencari tumbuhan yang sudah banyak dieksplor kelompok dari kelompok lumut ini. Tapi kita bahas yang utama itu sekali lagi alga, lihen, paku, dan gymnospermae. Nah, kalau alga itu karakternya apa sih? Alga itu dikelompokkan atau Picophyta itu merupakan organisme yang biasanya hidup dalam air. Tapi walaupun demikian ada juga yang hidup dalam tanah yang lembab, ada juga ya. Tapi sebagian besar adalah hidupnya di air. Air itu bisa air tawar atau air laut. Kemudian, nah ini mempunyai kemampuan hidup yang beragam, tapi secara umum range-nya lumayan luas ya. Makanya disebut tolerate in a wide range of temperatures, kemudian salinitas, kemudian pH juga, kemudian cahaya bermacam-macam juga. Malah ada yang hidup pada kedalaman laut, tapi karena mempunyai pigmen, jadi bisa fotosintesnya bisa tetap karena ada pigmen pembantunya selain dari klorofil A atau B misalnya ya. Kemudian jadi kondisi yang sangat panas juga ada juga, tapi mungkin bisa dia biasanya bekerja sama, merupakan melakukan simbiosis dengan organisme lain ya. Kemudian alga itu dikelompokkan secara umum bisa ada yang kecil atau mikro dan ada yang besar makroalgae. Yang banyak dieksplor sebenarnya dua-duanya, tapi kalau untuk menghasilkan suatu yang produk yang harus dalam waktu cepat, kemudian bisa dilakukan di dalam suatu kompartemen atau suatu reservoir, suatu tabung-tabung, biasanya mikroalga ya, yang biasanya untuk yang misalnya untuk energi, bioenergi, atau misalnya etanol ya. Tapi kalau yang makroalga biasanya harus diproses dulu, diekstrak dulu, diambil senyawa-senyawa yang bermanfaatnya ya, baru diproses. Makroalga itu lebih dikenal sebagai seaweed ya, mungkin kalian sudah tahu lah seaweed itu ketika makan misalnya makanan khas Jepang ya, ada seaweednya. Jadi kalau seaweed itu multiselular, tidak hanya terdiri dari satu sel tapi banyak sel, kemudian ukurannya besar dan bisa langsung dilihat oleh mata. Kalau yang mikroalga biasanya untuk melihat sel-selnya itu harus menggunakan mikroskop. Yang misalnya biasanya ada alga-alga kecil ya, seperti cyanobacteria, misalnya ukurannya secara ukuran, makanya disebutnya di kelompoknya maybe prokaryotik ya. Kemudian kalau makroalga itu contohnya biasanya alga merah ya, Rhodophyta, kemudian alga coklat, Phyophyta, Chlorophyta. Walaupun Chlorophyta itu sebenarnya ada juga yang kecil dia itu ya, kelompok Chlorophyta itu ada yang mikroalganya juga. Kemudian ini
alga kalau dalam kelompok secara apa biologi taksanya ya, ada cyanophyta alga biru, kemudian chlorophyta alga hijau. Nah, ini ada Euglenophyta. Jadi ini sebenarnya alga tapi bisa bergerak jadi seperti hewan ya. Karena dia mempunyai flagel. Tapi kan dia mempunyai klorofil. Jadi sebenarnya ini kadang-kadang kalau kategorikannya hewan atau tumbuhan, tapi karena ada klorofil biasanya ini dikelompokkan sebagai tumbuhan juga ya. Alga berflagel. Kemudian Pyrophyta, Chrysophyta, alga karsit, kemudian alga coklat, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Nah, itu pengelompokan itu sebenarnya berdasarkan yang utama itu sebenarnya morfologi dari sel reproduksinya, karena sangat beragam sekali dari alga itu ya, kelompok alga ini. Berdasarkan sel reproduksinya, kemudian pigmen yang terdapat dalam plastida, kemudian sel yang vegetatifnya dan kemudian makanan cadangannya. Tiap kelompok itu berbeda. Jadi kalau dibuat suatu pengelompokan, ini divisinya, kemudian pigmen fotosintesisnya, klorofil, dan pigmen lainnya. Umumnya itu tidak hanya satu ya, klorofil A saja misalnya, tapi biasanya ada pigmen lain yang membantu proses fotosintesis. Kemudian cadangan makanan yang dihasilkan berbeda-beda ya. Dan kemudian dinding sel pembentuk selnya itu, pembentuk satu selnya itu bervariasi juga. Cyanophyta misalnya, Cyanophyta itu kalau dari sini sih dianggap paling sederhana Cyanophyta. Klorofilnya hanya klorofil A, kemudian tapi pigmen pembantu fotosintesisnya sangat banyak, ya, phycoerythrin, phycocyanin, karoten, dan xanthophyll. Kemudian cadangan makanannya pati. Dinding selnya terbentuk dari pektin dan mukopeptida. Kemudian ada Euglenophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, ya, ini hampir sama ininya pigmen. Tapi ini kalau Chrysophyta A dan C, ya. Kemudian yang dihasilkan dia agak berbeda nih, leukosit dan minyak. Nah, dindingnya dia biasanya kelompok Chrysophyta atau diatom. Mungkin kalian pernah mendengar diatom, ya. Diatom. Jadi ada silikanya di dinding selnya itu. Kemudian Pyrophyta berbeda sekali dengan ini, dengan Chrysophyta. Kemudian Phaeophyta nih ada laminarin dan manitol, dan Rhodophyta beda lagi ininya yang di sini yang lebih ke bawah itu Phaeophyta dan Rhodophyta itu hanya dijumpai dalam sebagai makro alga ya, berbentuk lembaran. Kemudian yang membedakannya cadangan makanannya agak berbeda sekali ya, berbeda dengan yang lainnya. Oke, itu yang alga. Nah, ini kita mulai dari yang paling Chlorophyta, tapi Chlorophyta yang digambarkan di sini ini yang ada yang uniseluler. Yang uniseluler yaitu Chlorella itu sebenarnya sudah banyak dijual sebagai single cell protein. Ada lainnya juga yang disebut spirulina ya. Tapi Chlorella itu lebih awal dikembangkan. Nah, secara umum kalau kelompok ini habitatnya bisa selain di darat, laut, ada juga di darat. Selain air tawar, air laut, ada juga di darat seperti yang saya sebut tadi di tempat-tempat yang lembab ya. Kemudian, nah di sini ada istilahnya itu bukan akar batang disebutnya itu ya, tapi talus. Talus itu sebenarnya struktur yang lebih sederhana. Jadi nanti kalau pada istilah alga itu disebutnya bukan akar batang daun, tapi talus akar, talus batang ya. Karena membedakan dengan jaringan-jaringan akar batang pada tumbuhan tinggi. Jadi talusnya itu ada uniseluler yang hanya terdiri dari satu sel, misalnya pada Chlorella ya, tapi ada juga yang multiseluler. Dinding selnya itu terbentuk dari selulosa dan pektin.
Nah, kalau secara ekologis, jadi fungsinya apa sih sebenarnya yang alga-alga dari klorofita di laut? Secara ekologi mereka kelompok produsen. Jadi kalau produsen itu dia sumber makanan untuk organisme-organisme di atas berikutnya yang dikategorikan sebagai fitoplankton. Tapi berbagai dari selain dari chlorella itu ada juga yang sudah dikembangkan ya, sudah dikembangkan sebagai bahan makanan. Oedogonium, Spirogyra, ya, ulva. Kalau ulva itu seperti ngaran, jadi sebutnya juga selada laut. Nah, kembali ke chlorella. Chlorella itu mengandung apa? Makanya disebut single cell protein karena mengandung berbagai macam vitamin diantaranya tiamin, riboflavin, niacin dan lain-lain yang diperlukan oleh tubuh kita. Sedangkan kalau ulva atau selada laut disebut selada laut karena memang seperti selada yang kita makan, tapi itu merupakan ya merupakan alga, bukan tumbuhan tingkat tinggi, mengandung vitamin B. Kemudian berikutnya, nah ini alga coklat yang biasa kalian makan mungkin ya, alga coklat. Habitat, kalau yang alga coklat merupakan alga yang multiseluler. Kemudian, nah disebut makroskop. Tidak usah menggunakan mikroskop juga bisa langsung terlihat ya. Ini contohnya. Ada berbagai, nah ini adalah sargasum ya, sargasum. Jadi ini disebutnya itu talus bata daun ya. Jadi ini bagian-bagian dari alga itu istilahnya talus. Di sini kelihatannya talus batang dan juga ada sih talus akar ya. Ada yang sudah dikembangkan sebagai sumber makanan, misalnya laminaria, alaria. Kemudian ada juga yang diekstrak untuk diambil mineralnya ya. Mineralnya bermacam-macam, ada kalium, natrium, dan yodium ya. Ini jenis-jenisnya. Kemudian ada juga yang diambil algin. Algin itu merupakan sejenis karbohidrat ya. Misalnya dari yang sudah disebutkan tadi, laminaria dan lain-lain. Dikategorikan sebagai kelp. Kelp itu adalah jenis tumbuhan yang merupakan jenis alga yang hidup di kedalaman, tapi seperti bergerombol atau berkelompok, sehingga seperti kalau seperti forest atau hutan ya. Tapi mereka kalau alga itu seperti kita lihat dia nanti menempelnya pada substrat. Biasanya selalu ada yang terbawa arus ya, tapi ada yang juga yang kalau kuat di dalam terikatnya ya, biasanya tidak hanya mengikuti arus saja. Ketiganya merupakan kelp, artinya ada kelompok gerombolan kelp itu semacam kalau di darat itu adalah uhutnya gitu ya. Bentar ini. Oke, kemudian brown algae ya dan seterusnya. Tadi ada yang dihasilkannya dari dinding selnya misalnya manitol atau cadangannya manitol. Jadi manitol itu adalah termasuk kelompok sugar juga, gula ya. Itu adalah brown algae. Kemudian kemudian ada yang menarik di sini adalah ada dari laminaria ya. Di laminaria kalau di habitatnya seperti ini tumbuhnya, jadi tidak hanya satu, ini banyak sekali ya.
Tapi biasanya kalau dipisah-pisah bisa satu tumbuhan gitu ya. Jadi tapi dia seperti punya saling bersatu dalam tumbuhan tinggi, istilahnya ada yang disebut stolon ya. Jadi satu dengan yang lain bergabung. Nah ini ada suatu digunakan sebagai tradisional untuk cervical dilator. Cervical dilator itu adalah untuk biasanya cervical berarti untuk perempuan ya, cervix dilator, jadi untuk dilator memperluas, memperbesar ukuran cervix, ukuran ini biasanya misalnya untuk kan misalnya ya. Nah ini seperti ini, jadi bentuknya seperti karena bagian yang digunakan adalah bagian batangnya, part of the blade, tapi bukan blades-nya tapi bagian tangkainya ya, bagian tangkainya, karena dia mempunyai sifat higroskopis, jadi dia bisa menyerap air, sehingga bisa secara tradisional bisa digunakan untuk misalnya membantu proses kelahiran ya. Jadi nanti single use only, sekali hanya dipakai. Jadi yang ini dimasukkannya ya ke cervix itu, cervical. Ini ada talinya untuk menarik ketika sudah mengembang ya, sehingga bisa memperluas jadi dari cervixnya. Oke lanjut. Nah tadi yang kita bahas adalah ganggang coklat. Kita sekarang ganggang merah ya. Ganggang merah itu sebenarnya kalau yang merah betul ya, tapi yang merahnya juga emang tidak merah-merah banget seperti ini, agak kecoklatan, tapi sebenarnya ganggang merah karena tadi kelompokan tadi, jadi berdasarkan pigmen, salah satunya pigmen ya. Jadi bisa seperti ini, tapi mungkin agak kemerahan ya. Nah, sebagian besar dari kelompok ganggang merah itu biasanya hidupnya di laut, dan kalau dilihat bentuknya seperti ini termasuk multiseluler. Talusnya itu ada multiseluler, kemudian kalau dilihat satu bagiannya ini ya, talusnya ini seperti filamen, bentuknya filamen dan pipih. Kemudian kandungannya ini pigmen. Kemudian ada phycoerythrin yang menyebabkan merah ini ya. Pigmen phycoerythrin yang menyebabkan warnanya merah. Kemudian apa sih ininya yang bisa dihasilkan dari kelompok ini? Kelompok Rhodophyta ini, kalau dari Gelidium ada Gracilaria dan Euchema itu menghasilkan agar ini, agar yang bagus. Kalau di Indonesia juga banyak, yang di Indonesia itu banyak dikembangkan ini dari jenis Euchema ya, Euchema. Kemudian karagen itu bisa digunakan untuk kosmetik atau membuat es krim ya. Jenis yang lain, Chondrus, Iridophus. Kemudian ada juga yang menghasilkan mineral. Menghasilkan mineral iodin ya, dari jenis-jenis ini Pilopora, Nurosa, kemudian kuprum jadi Acanthopora ya. Jadi ketahui sumber-sumber mineral itu banyak bisa didapatkan, yang dibutuhkan oleh manusia banyak terdapat di dalam alga-alga ini ya. Nah, ini adalah bagaimana secara garis besarnya kalau di dalam atau memproduksi untuk menghasilkan biomasa dari alga. Nah, ini kalau yang ini mikroalga yang digunakan ya, yang mikroalga biasanya bisa uniseluler atau bisa bentuk-bentuk lain, misalkan bentuk filamen atau bentuk bulat krokus misalnya. Nah, jadi biasanya apa sih? Tentu saja supaya bisa melakukan fotosintesis dan menghasilkan karbohidrat ya, harus ada CO2 dan cahaya kan ya. Ini adalah proses ya.
proses sintesis. Kemudian mengapa disebut ditambah stress condition? Karena stress condition itu seperti kita ketahui pada kita waktu metabolit sekunder, biasanya metabolit sekunder itu dengan adanya stres itu menghasilkannya atau produksinya bisa ya. Jadi biomass menghasilkan biomasa. Nah, ini bisa misalkan kalau untuk direct use penggunaan secara langsung bisa untuk makanan untuk manusia misalnya ya, atau food supplement. Setahu saya sih yang paling banyak untuk food supplements ya. Kemudian animals fodder. Nah, kalau bisa diproses lebih lanjut ya, kan direct use bisa untuk menghasilkan misalkan biofuels atau bioproduk ya, yang disebut bioproduk itu bisa bermacam-macam. Kita lihat biofuels dulu, misalnya apa nih? Bisa berbentuknya tergantung mau apa, ada solid, liquid, dan gas. Ini ada contoh-contohnya solid, misalnya biochar. Ini saya belum banyak baca nih yang kalau yang padatnya biochar. Tapi kalau liquid ya kita sudah tahu, saya sudah tahu bioetanol dan biodiesel kita sudah bahas pada bab sebelumnya mengenai biodiesel, dan tapi tidak banyak mengenai biodiesel dari alga ya. Etanol ya pasti kalian sudah tahu. Kalau gas juga saya belum banyak baca nih ini yang solid dan gas. Ternyata ada biohidrogen dan biosi. Nah, kalau yang dari bioproduk ya bisa untuk menghasilkan macam-macam juga nih. Misalkan dari fatty acid, antioksidan, pewarna, vitamin, kemudian bahan-bahan untuk obat ya, anti kanker misalnya, atau antimicrobial drugs ya. Ini jadi dari alga. Jadi kalau di negara-negara maju itu sudah banyak pengembangannya. Kalau di ITB setahu saya yang ada dari kimia itu sudah mengembangkan biofuels dari, kalau nggak salah biofuels ya, dari alga itu. Kemudian ini suatu proses pretreatment ya, ada pretreatment dulu untuk menghasilkan produksi biofuels. Ada pretreatmentnya nih. Pretreatmentnya bisa secara kimia atau enzim ya, atau secara fisik atau ionic liquids. Tapi tujuan utamanya adalah supaya dindingnya itu terjadi lysis ya, penguraian, alga wall lysis, kemudian diekstrak dan ekstrak dari supaya bisa dapatkan lipid dan karbohidrat tentu saja. Kalau karbohidrat misalnya sumbernya bisa secara chemical enzimatik ya. Ada yang proses disebut saccharification. Nanti kalian lihatlah ya saccharification seperti apa sih. Untuk menghasilkan ini fermentasi dari gula ya. Ini bioetanol atau biogas. Bagaimana dengan yang lipid? Itu lipid akan mengalami proses yang disebut transesterifikasi. Saya kira itu pasti harus melewati ini transesterifikasi ya. Kalau menurut ini yang saya lihat dari berbagai literatur, jadi harus transesterifikasi untuk sampai ke biodiesel itu. Tidak hanya untuk yang dari tumbuhan juga kan ya, biasanya melewati proses dari esterifikasi. Transesterifikasi. Nah, ini ingin dibandingkan nih ya hasil presentasi karbohidrat, komposisi karbohidrat dari berbagai sumber-sumber mikroalga yang sudah digunakan sebagai sumber dari bioetanol. Ternyata yang paling banyak adalah ini Cladimonas ya, sampai 60% nih. Kalau sampai 60%, kalau kata saya sih udah luar biasa ya, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi mungkin ini termasuk yang berpotensi nih, dua yang awal ini.
Tapi dapatkan ini ya harus yang kultur dan lain-lain itu yang harus dipelajari banyak mungkin ya, bagaimana memperbanyak secara kultur. Ini bukan suatu hal yang baru nih kalau kata saya sih. Mungkin tinggal efisiensinya yang harus. Tapi seperti kita ketahui 60% ini kita harus lihat berapa persen sumber-sumber ininya yang harus nih sumber-sumber alganya harus berapa banyak untuk sampai dapat misalkan kita berapa nih produknya yang dihasilkan ya. Nah kemudian ini nih ini some value added, jadi hasil tambahan dari mikroalga. Jadi ada berbagai jenis-jenis sekunder ya yang kita sudah pelajari. Jadi ada antioksidan, kemudian ada yang sterol, kemudian imunosupresif, kemudian DHA dan lainnya, vitamin, kemudian dan lain-lain ini dari alga. Dan alga-alganya juga sudah tertentu ya, jadi berbagai penelitian sudah mendapatkan bahwa untuk mendapatkan astaxanthin ya, yang merupakan antioksidan, dia harus mengambil misalkan yang sudah diteliti itu adalah dari ini, Coccus pluvialis misalnya. Sebenarnya karena alga itu kita belum banyak tahu ya, jadi sebenarnya masih bisa banyak dieksplor nih. Sitosterol misalnya diambilnya dari ini jenis glucosyltopide. Saya juga banyak yang baru nih, kaulimbau ya udah. Tapi banyak yang alga-alga itu yang banyak baru-baru ditemukan ini. Jadi sebenarnya untuk alga karena chance-nya itu sangat luar biasa banyak ya kalau kata saya sih, dan belum banyak diteliti. Dari jenis-jenisnya juga tidak seperti tumbuhan yang ada di darat, tumbuhan tinggi di darat, masih banyak yang bisa dieksplor dari laut atau di perairan, itu masih banyak yang belum diketahui. Ini jadi silakan saja dilihat, jadi berbagai banyak metabolit sekunder yang bisa dihasilkan dari alga, dan berbagai jenis, beberapa jenis sudah menghasilkan dan sudah dieksplor dengan menghasilkan yang sudah sangat spesifik sekali ya ininya ya, jenis-jenisnya. Oke lanjut. Nah jadi ini kayak seperti kesimpulannya sih kalau kata saya sih ya. Jadi mikro ya, ini kita bicara mengenai mikroalgae, jadi carbon compounds yang bisa digunakan untuk misalnya untuk kepentingan manusia tentu saja untuk menghasilkan kesehatan, kemudian pharmaceutical dan cosmetics ya. Nah kemudian bisa juga untuk kepentingan yang lain, untuk treatment dari wastewater bisa digunakan juga, dan mitigasi CO2. Kemudian ini kalau spesifiknya ya bioproduk kan kalau ini untuk setelah proses berikutnya ya untuk menghasilkan ini lain-lain. Tapi kalau langsung bioproduknya itu menghasilkan apa saja, ternyata banyak juga ya. Kemudian ini mungkin ke biorefinery ya, nih the interest in microalgae as renewable. Ini bisa dipengaruhi kalau menjadikan energi juga termasuk yang energi yang biorenewable yang bisa dibuat lagi ya, istinya renewable. Tidak seperti sumber-sumber energi yang lain. Kemudian dan biasanya nanti mengenai tekniknya itu nanti akan sangat berkembang sekali, dan mungkin ada
ada pendekatan-pendekatan secara genetic engineering untuk memperbaiki ini, misalnya untuk memperbaiki varian-variannya ya, supaya menghasilkan, selain bisa menghasilkan dengan cepat, growth pertumbuhan yang cepat, tapi juga karakter-karakternya ya yang dihasilkan itu misalnya sangat memang yang oleh manusia ya. Oke, itu mengenai alga ya. Jadi alga ternyata masih banyak bisa dieksplor, sangat banyak sekali kalau kata saya si alga daripada tumbuhan tinggi ya. Karena alga itu ada kelebihannya, terutama mikroalga kecil kan biasanya kalau organisme yang kecil itu bisa dimanipulasinya itu, terutama untuk pertumbuhannya itu bisa dalam tanda kutip sih ya. Dalam tanda kutip itu bisa lebih mudah, menghasilkannya juga banyak, waktunya cepat, biasanya itu siklus hidupnya cepat. Oke, kalau silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada saya lanjut ke Lihens ya. Ini tadi ada yang banyak yang telat, beberapa orang telat. Alia, Marcel, Ellen, Maria, Joshua dan Ruth dan Farisa. Nanti saya contreng saja ya, saya contrengkan. Kalau nggak ada Anda telat, oke. Saya memang sengaja, kalau nggak salah 8.15 memang sengaja. Saya ingin tahu ada yang kan biasanya saya 8.20 ya, tapi saya coba sekarang 8.15. Banyak yang terlambat. Oke, lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, kayak tidak ada. Nah, Lihens. Ada yang sudah lihat Lihens nggak? Alia udah pernah lihat Lihens? Belum pernah, Bu. Ya. Oke, kalau Marcel? Halo Marcel. Belum, Bu. Benar nih, belum. Ellen, kemudian siapa yang di bawah? Maria. Pernah lihat? Pasti bilang belum, coba awas Maria. Yang belum. Iya, belum. Udah pernah lihat? Pasti Joshua juga pasti bilang belum ya. Joshua belum melihat apa itu Lihens? Sudah pernah, Bu. Nah, bagus. Lihens atau lumut kerak ya. Biasanya ada habitatnya di mana? Di mana biasanya? Ayo. Joshua biasanya di mana? Pernah melihat? Biasanya ada di pohon, Bu. Di pohon kalau Iya, misalnya betul. di dataran tinggi gitu sih, Bu. Tapi di dataran rendah juga ada sih, Bu. Cuman tergantung Ya. kondisi juga. Dia menempel atau parasit atau apa dia? Parasit bukan? Menempel, Bu. Menempel, oke. Dia tapi parasit bukan? Enggak sih, Bu. Menurutmu? Bukan, ya oke. Karena dia apa? Parasit dia menghasilkan apa dia? Mempunyai apa? Dia bisa masak sendiri kan artinya? Jadi dia punya apa? Kalau bisa masak sendiri artinya punya apa? Dapur yang menghasilkan karbohidrat itu apa? Proses apa itu? Halo, Joshua. Iya, Bu. Tadi macam-macam. Iya, jadi dia punya apa? Oke, jadi dia mempunyai apa? Organ apa yang bisa melakukan fotosintesis? Fotosintesis, ayah, ayo. Apa fotosintesis harus ada apa? Kalau harus ada organnya organ apa? kayak klorofil, Bu, dan kloroplas. Organel, sorry, bukan organ, organel ya. Ada kloroplas. Kloroplas ya, harus ada kloroplas. Oke, jadi yang untuk memasak. Untuk memasak. Ini bahasa ini aja bahasa umum. Jadi harus ada dia mempunyai ya kloroplas itu. Dan nah jadi yang disebut Lihens memang betul biasanya dia kalau Anda lihat mungkin
Tidak seperti cuir-cuir ini ya, ada yang menempel di pohon, memang ada menempel di pohon. Tidak, biasanya pohonnya itu harus yang biasanya pada umumnya pohonnya itu sudah tua. Pohonnya sudah tua, bukan tapi yang pohon ya, ini pohon menempel dan dia merupakan suatu organisme yang bersaling simbiosis, yaitu antara alga. Tapi tentu saja alganya bukan yang makro alga, tapi harus yang uniseluler, harus yang kecil-kecil alganya itu. Dan jamur mereka bersimbiosis. Itu kalau simbiosisnya itu mungkin perlu evolusi, ini tidak akan kita bahas. Pokoknya mereka misalkan ada ini membentuk apa jenisnya ya. Nah, menempel pada tidak hanya substratnya itu, tidak hanya sebenarnya bisa juga batuan dia, atau kayu yang lapuk juga bisa. Nah, ini nanti masing-masing punya fungsinya, tapi nanti akan slide berikutnya. Yang ingin disampaikan di sini adalah manfaatnya ya. Berbagai lichens itu menghasilkan manfaat untuk menghasilkan metabolit sekunder. Ada pathway-nya atau jalurnya. Nah, jalurnya itu jalur biosintesisnya ini disebutkan asetil polimaloni, kemudian skimik acid kita udah bahas ya waktu metabolit untuk tumbuhan tinggi, dan demikian juga mevalonic acid. Nah, ini kita bahas, tapi kalau yang ini belum dibahas. Saya tidak akan bahas ini. Anggap saja ya. Kemudian yang dihasilkan substansinya senyawa fenolik bisa bermanfaat untuk berbagai biological action, misalnya antioksidan, antimikroba, antiviral, analgesik, antipiretik, dan lain-lain ya. Ini. Kemudian kalau lewat yang ini, palmolin untuk apa saja ini disebutkan, banyak yang tertarik, banyak para ahli yang tertarik. Tapi sebenarnya ini penelitian belum banyak nih alga ini. Karena apa? Karena merupakan simbiosis ya, jadi untuk ditumbuhkan, misalnya pakai kultur jaringan itu tidak semudah untuk tumbuhan ya. Dan biasanya kan proses untuk tumbuhnya yang lama. Kemudian kalau misalkan secara artifisial kita dibawa ke lab misalkan untuk menumbuhkan kulturnya itu, walaupun sudah ada yang berhasil tapi belum bisa untuk di industri large scale itu belum setahu saya belum banyak. Padahal kalau dilihat dari potensinya sebenarnya banyak juga. Tapi kan masalahnya kalau untuk kalian sendiri kan harus bisa memproduksi banyak untuk untuk menghasilkan produk yang banyak. Tapi ini agak sulit ditumbuhkan sampai saat ini belum ditemukan. Yang pasti penelitian sih sudah banyak, tapi yang sudah sampai tahap untuk industri saya belum melihat ya paper yang menghasilkan bisa banyak. Tapi mungkin saya belum melihat secara keseluruhan. Tapi siapa tahu suatu saat kita mengeksplorasi ini ya. Karena di Indonesia banyak banget nih. Nah, ini detailnya mengenai kita. Nah, ini juga alga juga nih. Lichens juga. Jadi Lihenophyta itu para ahli itu ada yang memisahkan sebagai tersendiri, tapi ada yang dikategorikan sebagai tumbuhan juga, ada yang dikategorikan sebagai jamur. Kalau buat saya sih semangga saja silakan ya, mau dikelompokkan karena ada jamurnya atau tumbuhan, mangga juga karena ada yang tumbuh yang dia bisa melakukan fotosintesis ya. Jadi tadi sudah disebutkan asosiasi antara jamur dan alga. Jamurnya itu yang paling banyak itu dari kelompok Ascomycetes yang mempunyai ascus. Ascus itu sejenis ruangan ya. Kemudian ada juga dari kelompok Basidiomycetes. Basidiomycetes itu jadi jenis jamur yang tubuh buah, dan Deuteromycetes. Nah, apa sih fungsinya dari jamur tersebut? Nah, jamur bahkan nggak bisa fotosintesis.
fungsinya adalah untuk menyerap air. Kemudian memproteksi perubahan suhu dan sinar matahari. Nah, kalau alganya apa fungsinya? Untuk fotosintesis dan fiksasi nitrogen dari udara. Kebanyakan alga yang ada membentuk behance itu dari cyanophyta, jadi alga-alga yang mikroalga dari kelompok chlorophyta ya, chlorophyta. Tadi kita sudah bahas chlorophyta itu ada juga yang makroalga, tapi kalau yang untuk behance merupakan alga. Ini contoh-contohnya ya. Jadi chlorella, Cocomixa, kemudian dan lain-lain. Nah, kan ini behance ini bentuknya itu tergantung tempat dia menempelnya juga ya. Ada yang seperti daun, yang seperti kerak. Ada nama-namanya ya. Talus itu tipe talusnya. Kalau yang seperti helaian disebutnya foliosa. Seperti kerak, crustiosa, kemudian ada yang seperti sisik dan ada yang seperti rambut-rambut dan yang menggantung ada juga. Ini masuk foliosa ya, karena berbentuk seperti helaian. Nah, ininya kladonia itu yang menempel. Nah, ini yang usnya berbentuk seperti rambut. Bentuknya sangat abstrak, bukan abstrak, bentuknya tidak teratur ya seperti tumbuhan tinggi, tapi mereka punya sistem reproduksinya ya. Ada seksual dan aseksual mereka juga punya. Tapi tentu saja sangat sederhana. Ini Parmelia, misalnya helaian, Adonia, dan ada yang seperti ini ya, ini menempel tapi berbentuk helaian nih. Nah, ini senyawa-senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh berbagai jenis dari mood kerak. Saya akan menyebutkan beberapa saja. Ya, intinya itu ada antibiotik, antimikrobakterial, kemudian antitumor, dan seterusnya ya. Light screening pigment, UV screening, dan seterusnya ada ini jenis-jenisnya ya. Cladonia, kemudian heterodea, dan lain-lain, ini ada banyak sekali ya. Kemudian ini senyawa-senyawa yang dihasilkannya, misalkan ustic acid, karena dia dihasilkan oleh usnea ya, fungsinya untuk apa. Kalau dilihat di sini tahun-tahunnya terakhir 2008, jadi seperti saya sebut tadi tidak banyak dieksplor nih. Ini masih perlu banyak dieksplor mungkin ya. Terakhir dari yang 2008. Itu yang produk-produk fungsi-fungsinya. Nah, tapi ada jenis-jenis yang kayaknya sudah lumayan penelitian. Kalau asam usnea, bukan ansit, usnea salah nulis nih. Parmeliaceae, usneaceae, dan cladoniaceae menghasilkan antibiotik melawan bakteri gram positif ya. Kemudian juga ada yang menghasilkan asam barbada, asam roselat, dan bakteri tuberkulosis. Nah, asam usneat yang dari usnea, ya saya usnea lihan dari usnea itu biasa tidak ada di daerah lokasi, misalkan banyak polusinya, dia nggak bisa tumbuh ya, usnea itu nggak bisa tumbuh. Dia biasanya makanya masih udaranya masih bersih biasanya kalau usnea itu. Jadi karakter-karakter misalnya kalian melihat di batang-batang pohon itu ada yang putih-putih, itu misalnya kelompok kelompok lihens, berarti dia lihen itu termasuk yang tahan terhadap yang ada di kota-kota, misalnya di pohon-pohon pinggir jalan ya. Jadi termasuk tahan terhadap polusi. Jadi dia menyerap terus polutannya itu ya, tapi tetap tumbuh ya, tetap tumbuh. Berarti bisa digunakan sebagai indikator polusi yang menempel di pohon, itu bisa digunakan sebagai
indikator polusi udara. Karena kalau kita ambil aja di krik, lihensnya kemudian di ekstra kemudian diproses, biasanya kalau untuk melihat apakah ada logam berat atau tidak itu ya, ini bisa loh, bisa menggunakan AAS ya, AAS bisa diketahui jumlahnya, kadar dari misalkan PB-nya ya dalam jenis berapa. Ini mahasiswa bimbingan saya meneliti mengenai PB-nya ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi lihat sudah banyak ya dibandingkan dengan alga. Kita banyak alga, membahas alga, lihat tidak terlalu banyak, tapi intinya punya potensi, cuma belum banyak kembangkan saja sebenarnya. Oke, yang sekarang ini tumbuhan paku. Sebenarnya sebelum paku kan ada lumutnya, tapi tidak saya bahas pada pagi ini. Saya langsung ke tumbuhan paku. Ada yang sudah pernah melihat paku? Ada nggak yang pernah melihat paku? Sudah, Bu. Siapa ini yang sudah melihat paku? Angelica, coba di mana kamu temukan paku? Bukan paku payung. Di mana melihatnya paku-pakuan? Di rumahmu ya? Kan di rumahmu ada nggak? Di rumah saya nggak ada sih, Bu. Saya ngelihat di tetangga saya ada dekat saluran air. Terus ada yang kayak yang di tembok itu, Bu. Yang besar. Ada, bisa. Iya. Apa itu yang di tembok? Apa itu kelihatannya seperti apa? Apa ya, Bu? Ekor kuda bukan ya, Bu? Oh, Bukan. bisa paku ekor kuda. Ya. Tapi tidak tembok. Oh, itu mau untuk tanaman hias ya? Iya, betul. betul. Ya, betul. Iya. Oke, jadi lumayan ada yang pernah melihat. Kalau Najmi sudah pernah melihat belum, Najmi? Halo, Najmi. Sudah pernah, Bu. Apa di mana lihatnya coba? Kamu tahu Di namanya enggak? Di depan rumah banyak, Bu. Kayak di Waduh, dinding yang pinggir rumah, Bu, ada. Oke. Nah, jadi tumbuhan paku ya. Kalau tumbuhan pasti tentu saja berklorofil. Nah, tapi ini dibandingkan dengan alga sama lumut, ini organ-organ tumbuhan tersebut sudah menjadi kategori disebut batang, daun. Tapi akarnya masih rhizoid karena lebih sederhana dibandingkan akar yang biasa kita lihat ya. Kemudian ikatan pembuluhnya juga sudah ada ya, phloem dan xilem seperti tumbuhan tinggi kan sebenarnya kalau paku itu. Beda dengan lumut. Nah, perkembangbiakannya bisa secara spora, dan ini pelajaran SMA banget ya. Homospora apa? Heterospora apa? Ini intinya sistemnya itu bisa menggunakan spora dan sporanya bisa sama atau tidak sama, itu saja sih. Kemudian yang menarik di sini ada terdapat pergiliran keturunan, sama lumut juga terdapat pergiliran keturunan, tapi yang membedakan dengan lumut yang di paku itu ada yang dominan itu adalah sporofitnya ya. Jadi artinya yang mendominan itu yang akan kita lihat dengan mudah ya, misalnya pakuan, misalnya tadi paku ekor kuda itu adalah secara ininya keturunan dari bukan keturunan, fasanya itu sporofit. Beda dengan lumut. Nanti kita lihat mungkin baru minggu depan nih. Kemudian, nah, generasi gametofit kecil yang disebut protalium ini juga pelajaran SMA, SMP ya. Protalium ukurannya diameter 1 cm. Sebenarnya mungkin bisa dilihat dengan mata, tapi jarang yang khusus melihat ini ya. Menghasilkan di protaliumnya itu menghasilkan telur dan anterozoid. Kalau di tumbuhan tinggi kan antera ya istilahnya, kalau di paku anterozoid. Kalau penyebutan yang agak berbeda itu bisa mengartikan bahwa fungsinya sama ya. Fungsinya sama tapi sederhana. Anterozoid. Anterozoid jadi tempatnya memproduksi anterozoid adalah antheridium. Kemudian
Archegonium. Kalau manusia apa nih ini? Sel telur di dalam apa sel telur? Coba Farisa. Farisa, sel telur dihasilkan di mana ya? Farisa. Iya, Bu. Aduh, kamu sehat? Tampak tidak sehat ya? Kalau sel telur kita dihasilkan, enggak apa-apa. Sel telur kita dihasilkan di mana ya? Sel telur kita. Sel telur manusia dihasilkan di mana ya? Di ovarium, Bu. Kalau di manusia. Betul. Kalau antera kita punya antera enggak? Istilahnya apa ya antera di manusia? Antera di manusia apa istilahnya? Istilahnya antera bukan? Bukan kayaknya, Bu. Tapi kurang tahu juga. Apa ya? Masa nggak tahu? Ih, manusia. Ovarium. Lawannya apa? Lawan ovarium apa? Wah, biologi banget ya. Sel sperma, Bu, maksudnya? Ya, sel sperma ya yang dihasilkannya. Tapi sperma dihasilkan di tempat itunya nggak tahu ya, nggak apa-apa. Oke lah. Oke, jadi ini. Jadi kalau makhluk hidup itu pasangan ya, ada jantan betina, kebanyakan sebagian besar jantan itu biasanya tidak hanya secara seksual, tapi juga ada aseksual. Oke, lanjut. Nah, berklorofil, memiliki organ yang berdiferensiasi, jadi sudah berdiferensiasi. Jadi sebutnya kalau yang di sini, yang dipaku itu bukan talus, tapi ini daun, batang ya. Tapi untuk rizoid, untuk akar masih disebutnya rizoid. Ikatan pembuluh tadi ada sudah saya sebutkan dan silem. Nah, ini jadi kalau karena sudah mempunyai phloem dan silem, kemudian secara organ-organnya juga sudah mirip tumbuhan tinggi ya, kecuali rizoidnya, maka ini dengan angiospermae itu bukan sebagai yang tracheopita. Tumbuhan yang sudah mempunyai trachea itu adalah suatu sistem apa namanya, pembuluh apa ya, jadi bukan sel-sel lagi tapi sudah berbentuk pembuluh lah kalau kata saya sih, seperti pada hewan serangga ya, tracheopita. Oke. Kemudian spora tadi sudah kita bahas, ada yang sama, ada ukuran sama, ada tidak. Kemudian protalium sudah, jadi ada pergiliran keturunan. Kita mungkin lanjut apa aja sih yang potensi. Nah, ini potensi ya. Jadi kalau potensi itu belum banyak dikembangkan, walaupun sudah banyak digunakan ya. Kalau misalnya yang ini nih, yang ada yang di ya. Biasanya kalau oleh-oleh dari Tangkuban Perahu itu, biasanya yang pernah ke Tangkuban Perahu biasanya banyak dijual nih, ini apa? Ya, akar bukan. Batang sebenarnya batang ya itu dijual, tuber yang digunakan untuk ini diuretikum. Tapi yang ini seperti ini, misalkan yang paku-pakuan seperti ini ya, bahasa Sunda, bahasa daerahnya picisan atau duit karena duit seperti koin kan ya, seperti koin atau sisik naga yang biasa nempel di pohon ya. Itu masih merupakan digunakan sebagai obat tradisional saja ya. Misalnya yang satu untuk sariawan, yang satu untuk sembelit ya. Kemudian ada yang disebut trinaria, misalnya untuk diare. Tapi kalau ini sudah banyak ya. Kalau misalnya ke Tangkuban Perahu aja kalian lihat banyak yang menjual tuber-tubernya ya, batang-batangnya itu. Ini paku layangan. Karena memang seperti katanya sih, ini analoginya seperti layangan saja. Ini masih potensi, tapi masyarakat tradisional ya banyak menggunakan. Kemudian ini paku kawat karena memang ini kaku ya, kalau Anda pegang ya kaku seperti kawat. Obat-obat ya penyakit yang ini aja, penyakit
bukan penyakit berat ya, obat batuk, bisul. Nah, kemudian ini Lycopodium carinatum untuk pencuci rambut misalkan ya. Nah, ini ada beberapa, nah mungkin yang tadi disebut oleh Angel, mungkin ini ya paku ekor kuda ya. Ekor kuda ini gambarnya tidak jelas, tapi sekarang itu sudah dijadikan tanaman hias ya, tanaman hias. Banyak mengandung silika pada batang-batangnya itu ya, bagian batangnya itu mengandung silika. Kalau Anda aja coba nanti kalian coba pegang ya, ini apa, paku ekor kuda, pasti kasar karena mengandung silika. Silika itu untuk apa sih? Bisa bahan penggosok nih ya, bahan penggosok. Kemudian selain itu juga ada yang menggunakan sebagai bahan analgesik, mengurangi rasa sakit. Ini masih belum dikembangkan, masih obat-obatan tradisional ya. Ini ada juga opioglossum untuk macam-macam, disebutnya daun rambut karena mungkin masyarakat tradisional banyak menggunakan untuk mencuci rambut. Ini ada juga yang seperti ini nih. Jadi sebenarnya kalau dikategorikan obat batuk ini masih obat-obatan yang masih digunakan oleh masyarakat tradisional ya. Tapi tidak masyarakat tradisional saja, maka masyarakat yang bukan percaya tapi masih menggunakan ini bahan-bahan dari alami, mungkin beberapa masih menggunakannya. Oke, ini ada juga macam-macam sih. Nah, ini yang kita mungkin paku munding sebenarnya besar ukurannya, maka disebut paku munding. Munding itu adalah kerbau. Kerbau kan besar ya. Besar, jadi bisa digunakan oleh masyarakat ya. Sudah digunakan oleh masyarakat untuk pendarahan misalnya setelah keguguran. Kemudian ada paku hata, misalnya untuk penawar racun. Sebenarnya kalau kita mempelajari ini, biasanya dipelajarinya di etnobotani, kemudian kita melihat masyarakat itu masih menggunakan apa saja sih. Ternyata banyak sekali jenis-jenis tumbuhan yang sudah digunakan, misalnya untuk yang khas ini penawar racun laba-laba masih menggunakan ini ya. Kemudian obat batuk masih menggunakan ini, daun-daunnya yang digunakan. Oke, itu yang paku belum banyak dieksplorasi ya. Ini paku lumut itu belum banyak dieksplorasi, lehens belum banyak. Walaupun mungkin kalau kita mempelajari dari masyarakat tradisional, karena kita memang banyak sekali masyarakat yang etnis tertentu ya. Tradisional misalkan etnisnya berbeda aja dan dia masih menggunakan daun-daun berbagai tumbuhan, bukan daun, berbagai tumbuhan. Biasanya kita akan mendapatkan banyak sekali jenis-jenis yang digunakan. Sekarang ini ya yang terakhir nih yang kita akan bahas mengenai Pinophyta. Pino itu pinus ya. Karena kelompok-kelompok gimnospermae itu yang paling banyak diketahui adalah pinus diantaranya. Jadi namanya juga pino. Biasanya penamaan Pinophyta, kemudian Magnoliophyta. Magno itu jadi ada disebut Magnoliophyta. Jadi mulainya Magno. Dan seterusnya kemudian ada yang Liliopsida dari lili, ya ini juga Pinophyta, pinus ya, kelompok pinus dan teman-temannya atau gimnospermae waktu Anda SMK ya. Tumbuhan berbiji terbuka. Ini gambar ini menunjukkan sikas ya, sikas rumpii. Ini jantan atau betina ini menurut kalian? Karena perkembangbiakannya itu pada gimnospermae itu menggunakan yang disebut strobilus ya, strobilus jantan dan strobilus betina. Ada ya biasanya
terdapatnya ada yang berbeda pohon, tapi ada juga yang dalam satu pohon tapi beda ininya, beda cabangnya atau beda tangkainya ya. Kalau ini menurut kalian nih jantan atau betina nih kalau seperti ini bentuknya? Coba menurutmu apa? Marcel hadir? Halo Marcel? Marcel ada ya? Tidak ada. Iya, Bu. Ada, menurut kamu ini jantan betina nih? Kira-kira aja. Jantan kali ya, Bu? Ya, betul jantan. Mengapa jantan? Bukan dari bentuknya ya, tapi apa? Jantan apanya? Kelihatan apa? Kalau jantan, antera biasanya ada ya, biasanya ada antera, ada apa ya? Anteridium. Anter, kalau ada apa? Anteridium. Ya, anteridium. Oke, jangan, bukan itunya. Biasanya kalau tumbuhan tinggi ya, antera itu ada yang kuning-kuningnya apa tuh? Ya, apa itu? Kurang tahu, Bu. Polen ya? Oh, iya. Polen ya, nggak apa-apa polen. Tapi kamu udah ada betul ini antera. Jadi yang kelihatan ini polen. Oke. Jadi ini pilus jantan. Nah, kita lihat sekarang bandingkan antara gimnos dan angiospermae dah ya intinya. Nah, ternyata Pinophyta itu, pinus-pinusan itu sebagian besar merupakan tumbuhan berkayu. Jadi nanti kita lihat banyak sekali dari kelompok Pinophyta itu yang fungsi penghasil kayu yang untuk dijadikan furniture, kemudian dan lain-lain itu ya. Jadi banyak. Di angiospermae itu tidak hanya berkayu, ada herbanya, ya ada herbanya juga. Kemudian, nah, kan seperti kita ketahui kalau sistem pengangkutan air itu bisa pakai trakeid dan trakea, ya. Tapi kalau Pinophyta sebagian besar itu sistemnya itu menggunakan trakeid. Beda dengan yang tumbuhan angiospermae. Yang angiospermae itu bisa trakeid bisa, trakea bisa ya. Kemudian sporofil dalam strobilus nih intinya. Nah, yang menarik di Pinophyta itu biasanya bunganya itu tidak warna-warni ya. Jadi istilahnya juga strobilus, bukan bunga. Nah, strobilusnya bisa apa namanya itu, tidak warna-warni tapi hanya coklat biasanya ya. Kemudian kalau yang ini, kalau Magnoliphyta seperti kita katakan bunga perhiasan, bunganya itu warna-warni. Kemudian ovul dalam kondisi pada permukaan megasporofil, ini bagian betina megasporofil itu. Kan dalam tertutup. Kemudian nanti yang menarik itu ada yang disebut, ini saya pilih aja yang penting-penting saja. Jadi kalau pada tumbuhan pembuahan ganda ya, pembuahan ganda, kalau ini tidak terdapat pembuahan ganda. Kemudian ini karena yang mengapa disebut terbuka itu, nanti kita lihat dari gambarnya ya, ada gambar ilustrasinya. Polen langsung berhubungan dengan ovul. Kalau tadi polen yang dari jantan itu berhubungan langsung dengan ovul. Ovul itu yang dihasilkan oleh betina ya. Tapi kalau yang Magnoliophyta atau itu tidak langsung. Tapi harus nempel di stigma. Nanti ada perkembangan berikutnya yang disebut tabung polen. Kemudian cotyledonnya, kalau di ini 1 atau 2, kalau di sini bisa banyak 2 atau banyak ya. Di Pinophyta itu 2 atau banyak. Banyak itu bisa bermacam-macam, banyak aja. Kemudian itu yang membedakannya. Nah, ini kita lihat gambarnya, kita bandingkan antara ini tadi sikas ya, ini bagian betinanya, strobilus betina. Jadi ini di luar ininya, ini adalah bijinya ini, biji. Kalau kita bandingkan dengan legium kacang-kacangan ya.
Kacang-kacangan kan biji itu di dalam ini, di dalam perhiasan bunganya ada karpelnya, kemudian ada ruangnya. Ini contohnya legium. Kalau ini tidak, langsung aja, tidak diliputi oleh jaringan. Nah, kalau ini menggambarkan biji pada pinus-pinus di sini ya bijinya. Ini sika, dua jenis yang berbeda. Tapi intinya di luar aja, intinya itu ingin membandingkan yang satu diliputi oleh berbagai jaringan, ini langsung. Nah, ini prosesnya, ini masih gimnosperme, ini angiosperme. Yang membedakan yang berikutnya sehingga disebut telanjang itu berbiji telanjang karena memang tidak ada jaringan-jaringan penutupnya. Nah, ini misalnya ini ovulnya di sini ya. Jadi ketika ada polen misinya menempel ke sini langsung di sini ya. Langsung terjadi fertilisasi di sini. Tapi kalau pada angiosperme, jadi ketika sabuk sari atau polen nempel di sini, dia harus menuju ovulnya di sini kan, ovulnya di dalam ovarium di sini. Jadi dia harus ada tabung polen, harus tumbuh tabung polen supaya nyampe ke ovulnya. Ya, sehingga biji yang dihasilkannya pun ya dia akan dilindungi oleh berbagai jaringan di sini. Kalau ini tidak. Jadi makanya bentuk atau letak dari biji-bijinya itu di luar tanpa diliputi oleh jaringan pelindungnya. Dari gimnosperme dan angiosperme. Nah, ternyata jumlah jenis dari Pinophyta atau itu sudah sedikit saat ini ya. Secara hitungan katanya sekitar 700 jenis. Karena berbagai jenis itu sudah sudah punah ya. Taunya dari mana bahwa sudah punah? Biasanya lihatnya dari fosil-fosil. Fosil-fosil ini fosil-fosil jenis yang disebut gimnosperme ya. Jadi ini ukurannya kecil sekali. Kalau 20 cm segini ini berapa nih? Tidak besar seperti sekarang bandingkan dengan pinus atau agatis atau damar ya. Sudah banyak yang punah. Kemudian kita langsung aja ke potensi ya. Apa aja yang sudah banyak digunakan ya. Jadi ada yang disebut Encephalartos hydrantii, jadi dia bisa menghasilkan disebutnya juga bread ya, bread, jadi tanaman penghasil bread atau ini karena bisa menghasilkan tepung. Bisa menghasilkan tepung dari batangnya nih, dari batangnya bisa menghasilkan tepung. Kemudian apalagi coba? Nih, ada, nah ini tadi sikas ini bijinya, lihat bijinya itu tidak dilindungi langsung nih. Bijinya. Biji. Jadi kalau di sikas itu tumbuhan jantan dan betinanya terpisah dalam pohon yang berbeda intinya. Ini yang betinanya, kulit batang dan kayu dan biji digunakan untuk obat. Tapi saya nggak tahu obat untuk apa obatnya. Kalau bisa disebut obat, biasanya orang-orang itu menggunakan berbagai macam, bukan untuk yang penyakit berat ya. Nah, ini mungkin yang kalau pernah mendengar ya di Indonesia memang tidak ada. Adanya di negara 4 musim, terutama di Jepang atau Eropa, Amerika ya. Jadi kalau biasanya lihat ada ginkgo biloba itu biasanya di dalam makanan-makanan atau minuman ya yang mengandung, saya nggak tahu ini senyawanya ya, tapi intinya untuk penguat daya pikir ya ininya, untuk mengurangi cepat lupa lainnya. Jadi seperti ini ya, bijinya ini biji bukan buah, biji ya, bijinya seperti ini. Ya, tapi kalau di negara-negara ini biasanya ditanam di pinggir jalan sebagai pelindung ya, tanaman pelindung. Tapi sebenarnya manfaat dari tumbuhan ini sudah, kalau kata berarti sudah digunakan, mungkin sudah industri, secara industri ini kita tidak punya ini.
Ini ginkgo biloba. Nah, ada jenis yang lain, Podocarpus nerifolius ya. Seperti saya sebut tadi, karena sebagian besar dari gimnosperm itu adalah pohon penghasil kayu, jadi biasanya kayunya itu digunakan untuk berbagai macam nih, mebel, furniture dan kerajinan. Nah, dan diketahui pada Podocarpus ini ya, ketahanan terhadap dan serangan lainnya. Tapi karena bentuk-bentuknya bagus, jadi sebagai penghias juga ya, tanaman hias. Kemudian, nah ini tumbuhannya ya. Kemudian ini Strobilus jantannya ya, Strobilus jantan, ini Strobilus betina, Strobilus betina. Jadi jangan dibandingkan seperti bunga ya kalau pada pada gimnospermae. Nah, Agathis damar atau damar, pohon damar di kampus Jatinangor ada, di ITB juga sekali yang sudah tua ya, Agathis damara. Kayunya kan diameternya besar ya, itu jadi bisa digunakan untuk berbagai keperluan nih, dan bisa kayu lapis dan korek api nih, peti kemas juga. Nah, selain menghasilkan kayu, bisa kalau misalnya dia menghasilkan getah ya. Getahnya yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, misalnya untuk cat. Getahnya itu disebutnya kopal. Kalau dilukai sedikit batangnya keluar getah yang bisa digunakan untuk cat, kemudian vernis, plastik, vernis spiritus, plastik, ya, dan kemudian untuk sebagai untuk mengurangi supaya anti bocor lah intinya ya, bahan kedap air atau waterproofing. Ini jadi di kampus Ganesha banyak sekali ya yang ditanamnya udah lama nih. Dan dulu kalau nggak salah di jalan ini, Jalan Dago banyak ya, kiri kanan Jalan Dago. Tapi banyak yang sudah tumbang ya. Sebenarnya kalau dulu awal-awalnya itu sangat rapat sekali banyak. Oke, ini Araucaria kuninghami, ini juga sama ya. Untuk bahan ini ada kertas deh. Nah, ada resinnya, malah menarik di sini, bisa untuk ini pembuatan kosmetik. Mungkin karena jenisnya yang khusus ya, jadi bisa untuk kosmetik nih. Dan ini kalau dari dari ekstrak ini bisa juga untuk bakteri menghambat, jadi antibakteri untuk khusus untuk Escherichia coli. Escherichia coli itu termasuk bakteri yang ada di usus manusia ya. Kemudian sel kanker hati dan leukemia. Gambarnya tidak ada. Nah, pinus juga, mungkin pinus sudah tahulah pinus seperti apa ya. Nah, pinus juga menghasilkan getah kalau dilukai, dan karena cepat tumbuh nih pinus ini ya, biasanya banyak ditanam. Nah, untuk resinnya itu sudah banyak diekstrak, dan gunanya juga sudah, kalau kata saya udah banyak digunakan kosmetik, perkat, cat, sabun dan lain-lain. Nah, selain itu kayunya juga untuk bahan kertas ya, kalau kayu bakar nggak usah ini. Kertas dan bahan bangunan. Itu mungkin satu lagi apa nih? Oh, ini mungkin mulai Liliopsida dan tidak liopsida aja, juga Magnoliopsida. Itu saja mungkin untuk hari ini ya. Kuliahnya cepat selesai saja. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, coba ini aja nih. Nggak usah saya tunjuk, atau coba siapa yang mau mereview hari ini apa yang telah kita bahas. Mungkin nggak usah per slide lah ya, overview aja. Silakan. Ada yang mau ini nggak mendedikasikan untuk kelasnya supaya segera diakhiri? Ada, silakan.
Wow, tidak ada. Ellen ada nggak, Ellen? Halo, Ellen. Halo, Bu. Nah, suaranya bagus, semangat. Ayo, Ellen. Nggak usah banyak-banyak ya ini. Ya, coba overview sehari ini aja kuliahnya, nggak usah per slide atau apa. Silakan, Ellen. Oke, jadi tadi kita mempelajari jenis tumbuhan mulai dari alga, yang jenisnya Phycophyta, Bryophyta, Rhodophyta, terus mengkerak, terus ada tumbuhan paku, terus juga berbagai jenis tumbuhan Gymnospermae. Terus juga tadi dibahas tentang berbagai jenis alga. Jadi kalau makroalga itu dia ada kayak Chlorophyta, ada Pyrophyta, Chrysophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Itu contohnya itu kalau dia Chlorophyta itu digunakan untuk berfungsi untuk suplemen makanan dan juga dikenal bisa menghasilkan protein sel tunggal. Terus kalau Phaeophyta itu digunakan juga sebagai bahan makanan biasanya untuk orang Jepang gitu ya. Terus kalau Rhodophyta itu biasanya digunakan untuk bahan makanan agar-agar. Terus juga kita ada bahas mikroalga. Jadi mikroalga ini secara langsung bisa digunakan untuk bahan makanan manusia, terus pakan, terus juga lebih banyak digunakan sebagai food supplement. Terus bioproduk yang dihasilkan juga banyak seperti antioksidan, vitamin, dan obat kanker. Terus mikroalga ini juga banyak digunakan sebagai bahan baku untuk biofuel. Kemudian kalau biomasa alga ini kalau untuk mendapatkan bioproduk karbohidratnya itu biasanya diproses secara saccharifikasi, kalau lemaknya itu diproses secara transesterifikasi. Kemudian mikroalga ini kaya akan karbon yang mana dapat digunakan untuk suplemen kesehatan, farmasi, dan kosmetik. Dan juga bisa digunakan untuk wastewater treatment, dan juga mikroalga ini dengan menggunakan genetic engineering kita bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan manusia. Maksudnya dia dilakukan rekayasa genetika untuk memenuhi kebutuhan manusia gitu. Terus ada lumut kerak. Jadi lumut kerak ini simbiosis dari jamur dan alga. Jadi jamurnya itu untuk menyerap air dan zat-zat hara, sedangkan kalau alganya itu untuk sebagai fotosintesisnya. Nah, lumut kerak ini kaya akan antioksidan, antimikroba, dan seterusnya. Terus contohnya ada Usnea dan Parmelia. Kemudian ada juga tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini termasuk tumbuhan berklorofil dan memiliki batang dan daun dan akar yang rizoid. Menghasilkan spora, ada homospora dan heterospora yang berbeda berdasarkan ukurannya. Terdapat pergilaran keturunan, yaitu gametofit dan sporofit. Kemudian tumbuhan paku ini contoh-contohnya itu kayak Wirosia nunmularifolia, berfungsi sebagai obat sariawan. Terus Dirmoglossum itu berfungsi sebagai obat sembelit. Terus Platycerium itu berfungsi untuk obat bengkak dan seterusnya. Kemudian ada juga paku ekor kuda, itu digunakan karena kandungan silikanya itu digunakan untuk bahan penggosok. Terus Ophioglossum pendulum itu digunakan untuk pencuci rambut. Terus rata-rata tumbuhan paku ini digunakan oleh masyarakat, banyak digunakan oleh masyarakat daerah untuk sebagai obat-obatan. Terus yang terakhir kita ada bahas tentang tanaman Gymnospermae, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, tapi kita khusus bahas di bagian pinusnya.
Jadi tadi ini bentar, bukan bagian pinusnya, Nek. Bukan bagian pinus mah hanya merupakan contoh dari pinopita. Kalau pinopita itu nama-nama ini nama divisinya ya secara keseluruhan. oh jadi Paham nggak? oh, Ya. ini, Bukan pinusnya, bukan pinus. Oh iya, jadi khusus bahas divisi pinopita. Jadi contoh-contohnya tadi ada Cikas rumfi, dan juga contohnya juga ada Encephalatos berarti yang batangnya dapat digunakan sebagai tepung. Terus ada juga Podocarpus nerifolius, kayunya digunakan sebagai bahan bakar, dan juga memiliki strobilus jantan dan betina. Kemudian ada tumbuhan damar yang getahnya berfungsi untuk sebagai bahan cat, bahan baku plastik, dan juga sebagai untuk bahan kedap air atau waterproofing. Kemudian ada Araucaria Cunninghami, sebagai bahan itu kayunya dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan, papan, dan furnitur, serta resinnya itu bisa untuk kosmetik, dan ekstraknya bisa sebagai antimikroba, khususnya bakteri. Kemudian yang terakhir ada Pinus mercusi, resinnya itu digunakan sebagai bahan kosmetik, perekat, dan cat, dan juga bisa digunakan untuk bahan bangunan, kertas, dan kayu bakar. Gitu aja, Bu. Oke, terima kasih. Jadi yang pinopita itu sebenarnya nama divisi ya. Nama divisi itu biasanya diambil dari salah satu anggota dari divisi tersebut, di antaranya pinus, makanya disebutnya pinopita itu ya. Contoh-contohnya tadi yang pinus, kemudian Araucaria itu contoh-contohnya dari kelompok pinopita. Itu saja. Terima kasih Ellen. Kalau tidak, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya ini. Minggu depan mulai Liliopsida dan terima kasih. Itu yang tadi ada berapa orang yang tidak hadir, nanti saya contreng semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 8 orang ya, 8 orang nanti saya contreng. Kalau tidak ada lagi yang ingin dibahas dan dibicarakan oleh saudara sekalian, saya tutup ya. Terima kasih. Sehat-sehat terus ya. Selamat beraktivitas. Selamat pagi ya untuk semua. Nah, saya tutup ini ya. Saya tutup saja. Saya tutup ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya tutup ya. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.